Iya, luar biasa. Iya, bagus sekali. Hari ini kalian pasti sehat semuanya. Iya ya, walaupun kalian melaksanakan sekolah minggu di rumah kalian masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk memuji dan mendengarkan nama firman Tuhan pada hari ini. Nah, kalian karena sudah diberkati Tuhan, mari sekarang kita memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh gembira. Ya, kalian pastikan happy ya hari ini ya. Yuk sekarang kita menyanyi happy ya. Bisa semuanya kan? Bisa? Iya, bisa ya. Yuk semuanya berdiri semuanya supaya kita semangat ya. Yuk. Happy ya gitu ya. 1, 2, 3. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Iya ya, happy ya, happy ya. Kalau kita selalu diberkati Tuhan dan kita selalu menyertakan Tuhan dalam semua kegiatan, Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah kita ya. Sehingga apa yang kita lakukan tidak akan salah langkah. Kita akan dituntun Tuhan. Sehingga kita di jalannya yang lurus ya. Nah, begitulah kalau walaupun kalian di rumah bersama dengan keluarga kalian, belajar di rumah ya. Dan juga mendengarkan firman Tuhan di rumah, membaca Alkitab. Ada yang selama liburan di rumah ini tidak membaca Alkitab? Ada di antara kalian? Oh, enggak ada ya. Semua pasti membaca Alkitab dan jangan lupa apa? Selalu berdoa kepada Tuhan ya. Berdoa bisa dengan keluarga kalian, dengan ayah, dengan ibu, juga dengan saudara-saudara kalian ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersama-sama berdoa ya. Sebelum berdoa kita nyanyi lagu lipat tangan, tutup mata, gitu ya. Yuk, 1, 2, 3. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga yang mulia, kembali Tuhan di pagi hari ini kami bersama anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat dan karunia yang Tuhan limpahkan bagi kami semua, terlebih bagi anak-anak yang saat ini berada di rumah masing-masing Tuhan. Tuhan telah anugerahkan kesehatan, Tuhan telah anugerahkan semuanya kepada anak-anak kami. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan memulai kegiatan sekolah minggu, walaupun kami dengan cara online Tuhan, namun Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kami dan kami merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah berdoa semuanya. Ya, nah supaya kita segar kembali, kita akan memuji nama Tuhan lagi. Lagunya, kasihnya seperti sungai. Semua merasakan kasih Tuhan? Iya ya, Tuhan itu begitu kasih kepada kita. Begitu perhatian ya kepada kita semuanya. Kalau tidak, mana mungkin anak-anak bisa bersekolah minggu bersama dengan kita semuanya ya. Nah, yuk sekarang kita menyanyi kasihnya seperti sungai ya. Yuk, sama-sama ya. 1, 2, 3.
Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Damainya, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Iya, ya, kita merasakan begitu kasihnya Tuhan kepada kita. Ya, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita semuanya, ya. Begitu dalam di rumah kalian juga merasakan kasih Tuhan, ya. Kasihnya bisa disalurkan lewat orang tua kalian, ya. Ayah, ibu, saudara, semuanya mengasihi kita semuanya. Anak-anak merasakan begitu kasih Tuhan kepada kalian semuanya? Iya, ya. Oh, kasih Tuhan itu begitu besarnya kepada kita semua. Ya, Bu Esti juga merasakan, ya, merasakan betapa luar biasa kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita merasakan sukacita di hari ini, ya. Nah, di antara anak-anak, Bu Esti yakin bahwa kalian tidak ada yang bersedih, tidak ada yang berduka cita, ya. Namun semuanya merasakan begitu sukacita, ya. Nah, untuk itu sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersama-sama membaca Alkitab, ya. Nah, hari ini firman yang akan kita dengarkan bersama-sama kita ambil dari Injil Kisah Para Rasul, ya. Kita ambilkan dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 sampai 47, ya. Yuk semuanya. Sekarang Alkitabnya dibuka. Ya, Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau baru, ya? Iya benar. Dari perjanjian baru, ya. Kisah Para Rasul 2, ya. Ayatnya 42 sampai 47. Sudah ketemu semuanya? Sudah ketemu? Ya, kalau sudah kita baca bersama-sama, ya. Ya. Nah, kalian boleh mengucapkan juga, ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang 42. Mari semuanya buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Ya, semuanya dibuka, ya. Sudah semuanya? Sudah ketemu? Ya, baik. Yuk, semua anak-anak yang sudah bisa membaca, kalian ucapkan dalam membaca kalian, ya. Kalian ucapkan dengan bersuara, yang belum bisa mendengarkan, ya. Mari, sekarang kita baca bersama-sama. Mulai dari ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama-sama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang
sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Nah, itulah firman Tuhan yang sudah kita baca pada hari ini. Anak-anak, baru saja beberapa minggu yang lalu kita merayakan hari Paskah, ya, yang mana Tuhan telah berkorban untuk kita semuanya. Kemudian Tuhan disalibkan dan Tuhan mati. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan bangkit. Nah, setelah itu Tuhan Yesus menemui pada murid-muridnya. Karena pada saat itu murid-muridnya merasa takut. Kenapa kok takut? Ya, karena Tuhan Yesus yang begitu diandalkan, mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus itu sebagai rajanya, tapi Tuhan Yesus harus mati, ya. Mereka bersedih sekali, ya. Nah, namun ya, Tuhan ternyata tidak hilang begitu saja. Tuhan bangkit dan kemudian menemui para murid-muridnya. Nah, pada awalnya siapa yang temui pada waktu itu? Ya Maria, ya. Kemudian murid-murid yang lain, ya. Ada yang juga tidak percaya. Masa orang yang sudah meninggal harus hidup kembali? Namun ketika ditemui oleh Tuhan Yesus dan melihat ada tanda bekas paku tusukan yang ada di lambungnya, mereka kemudian percaya. Nah, dari situ Tuhan berjanji pada mereka bahwa Tuhan akan selalu menyertai pada murid-muridnya, ya, dalam segala, apalagi dalam mengabarkan berita tentang sukacita, ya, kabar gembira, ya. Nah, apa yang dijanjikan Tuhan ternyata digenapi. Kemudian apa? Nah, Tuhan hadir dalam Roh Kudus yang ada di hati para murid-muridnya. Nah, apa yang akan dilakukan kemudian? Ternyata benar juga, ya. Banyak murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan tanda-tanda mujizat. Ya, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa berkata-kata sehingga orang lain akan merasa tertarik, ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Mereka merasa ada keberanian. Ternyata Tuhan Yesus juga menyertai dalam bentuk roh, ya, roh dalam hatinya, sehingga mereka muncul keberanian. Nah, inilah yang terjadi pada kelompok orang-orang yang ada di Yerusalem, ya. Nah, dari situ orang-orang yang ada di sini melihat murid-murid Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, ya. Kok bisa, ya? Ada apa dengan mereka? Oh, ternyata ini karena disertai oleh Roh Kudus, ya. Nah, akhirnya banyak orang yang datang kepada murid-murid Tuhan Yesus, terutama para rasul-rasulnya, dipercaya, ya. Mereka kemudian banyak yang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran yang dilakukan oleh para rasul, ya. Nah, disitulah mereka berbondong-bondong di satu tempat, ya, mengadakan persekutuan, bersatu, berkumpul untuk mendengarkan pengajaran tentang apa? Berita keselamatan, ya. Berita keselamatan yang disampaikan oleh para murid-murid Tuhan Yesus, ya. Nah, dari situ apa yang terjadi kemudian? Nah, mereka semakin percaya bahwa kalau kita mengikut Tuhan Yesus, pasti kita akan diselamatkan. Akhirnya orang-orang yang di situ juga apa?
menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Ya, teman-teman, aku toh setelah mengikuti tentang pengajaran bahwa kita semua akan terselamatkan dari para rasul, hatiku sekarang menjadi damai. Saya yakin ya bahwa kita akan hidup terselamatkan. Wah, apa iya? Betul itu. Iya. Wah, iya. Kamu merasakan apa? Aku merasakan damai sekarang. Aku merasakan sukacita yang luar biasa. Wah, makanya pantas sekali wajahmu terlihat berbinar-binar hari ini. Kamu terlihat sukacita. Nah, kalau kamu mau, kamu bisa ikut saya. Apa boleh? Kata mereka. Ya boleh, tentu saja. Asalkan kamu mau. Dan kamu berminat. Ya, saya akan ikut. Ya. Nah, akhirnya benar anak-anak ya. Nah, mereka banyak yang datang untuk apa? Bersekutu di suatu tempat, di rumah. Mereka bersama-sama mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus yang begitu luar biasa menyampaikan akan berita keselamatan. Ya. Nah, dari Injil ini tadi kita juga belajar selain kita melihat banyak pada saat itu ya mereka melakukan perkumpulan bersekutu untuk mendengarkan tentang berita kabar kesukaan tentang keselamatan ya. Nah, mereka juga ternyata karena sangat sukacitanya sampai apa di sana juga melakukan makan bersama, makan roti atau kalau kita lihat seperti apa kalau di gereja, iya perjamuan. Mereka membagi-bagikan roti ya kepada teman-temannya dan akhirnya mereka makan bersama. Itulah ya. Nah, dari mana mereka bisa mendapatkan makanan roti itu? Ternyata dari mereka karena begitu besarnya harapannya, ada yang sampai merelakan hartanya ya untuk dipakai buat persekutuan ya. Ada juga yang menjual harta-hartanya, ada juga yang hasil buminya diperoleh kemudian dijual. Ada juga yang bekerja menggunakan tenaganya ya. Kalau kita orang-orang tua kita banyak yang bekerja, ada yang jadi PNS, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi wirausaha, ada yang petani ya. Nah, mereka berbondong-bondong pada saat itu mengumpulkan hartanya untuk dipakai bersama-sama. Luar biasa anak-anak ya. Ternyata pada waktu itu jemaat mula-mula begitu luar biasanya sampai tidak ada rasa iki lak nggonanku, ora iso, iki nggonanmu. Enggak, mereka gunakan bersama-sama ya, digunakan bersama-sama. Nah, selain itu ya, mereka juga melakukan doa bersama. Ya, doa. Setiap kali mereka berdoa, apa yang didoakan? Banyak sekali ya, ternyata di dalam kehidupan banyak sekali yang harus didoakan. Ada doa mohon bimbingan supaya diberi kesehatan ya, terus berdoa supaya selalu disertai, berdoa supaya dalam melakukan kegiatan tidak salah jalan ya, kemudian berdoa supaya diberkati selalu ya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Doa-doa yang mereka ucapkan pada waktu itu jemaat mula-mula setelah Tuhan Yesus wafat, kemudian Tuhan Yesus bangkit kembali dan Tuhan Yesus juga hadir melalui Roh Kudus yang ada di hati mereka, juga di hati kita masing-masing ya. Itulah betapa Tuhan Yesus itu sangat-sangat mengasihi kita ya. Kita merasakan Tuhan Yesus itu begitu luar biasa. Kalau tidak, apa yang terjadi? Mungkin kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini ya. Kita tidak bisa memiliki orang tua yang begitu
mengasihi pada kalian semuanya ya. Kita mungkin merasakan kalau sudah disertai oleh Tuhan ya, dalam bentuk roh di hati kita ya. Kita mungkin bertindak semau kita ya. Nah, contoh soal mungkin anak-anak ya. Kalau anak-anak hari ini tadi mungkin kalian kok ingat ini hari Minggu. Wah, aku harus bangun pagi-pagi, aku harus mandi, aku harus siap-siap. Nah, itu siapa yang menggerakkan kalian? Apakah diri kalian sendiri? Nah, ternyata anak-anak menyertakan Roh Kudus di hati kalian masing-masing, sehingga kalian digerakkan untuk mandi pagi, untuk bangun tadi ya, dan kemudian kalian bersiap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Itulah ternyata kalau kita menempatkan Roh Kudus di hati kita, seperti juga jemaat yang ada di Yerusalem ini ya, mereka begitu luar biasa sukacita ya, mereka akhirnya bisa berkumpul, semakin percaya pada Tuhan, hatinya merasakan damai, sukacita, tidak ada rasa khawatir. Walaupun jemaat yang ada di Yerusalem ini tadi, Tuhan Yesus tidak hadir bersama-sama, tapi Roh Kudusnya ada di hati mereka masing-masing ya, sehingga ketika mereka melakukan kegiatan bersekutu tidak ada rasa takut, sukacita yang ada ya. Gembira, tidak ada rasa saling iri ya. Semua dilakukan bersama-sama. Nah, itulah tentang kehadiran Roh Allah yang ada di hati kita ya. Nah, kita seperti juga jemaat mula-mula itu ya, yang begitu luar biasa karena disertai oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa melakukan persekutuan, doa bersama, berkumpul, memuji nama Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, luar biasa. Nah, hari ini juga Bu Esti harap kalian juga luar biasa ya, bersekutu walaupun kita secara online, tapi kalian bisa merasakan akan kehadiran Tuhan ya. Kalian bisa merasakan hati yang gembira, penyertaan, dan selalu bersekutu untuk memuji, untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, ada satu contoh yang akan Bu Esti berikan kepada kalian semuanya. Anak-anak, hari ini Bu Esti akan menceritakan tentang 3 orang bersaudara. Yang pertama namanya Ano. Yang kedua namanya Abu. Yang ketiga namanya Aco. Ya. Nah, pagi-pagi si Ano sudah bangun pagi. Dia langsung mandi, kemudian bersiap-siap ya, karena pada hari itu si Ano dan keluarga akan melakukan kebaktian bersama-sama ya. Nah, kemudian begitupun dengan si Aco yang kecil ya, dia juga sudah siap-siap mengikuti kakaknya Ano, sudah mandi, sudah siap pakai baju. Namun yang nomor 2 namanya Abu, dia masih malas-malasan ya. Dia masih malas-malasan, belum siap-siap seperti saudara yang lainnya. Akhirnya si Ano pun datang mendekati si Abu. Wah Abu, kamu ini gimana sih? Kan hari ini kita bersama-sama akan melakukan kebaktian bersama dengan ayah bunda. Kok hari ini, kok jam segini? Kan bisa nanti, tidak harus sekarang. Adiknya pun datang. Ih, Kak Abu, kan kita sudah dibilangin sama orang tua kita tadi malam, kalau kita hari ini akan melakukan
kebaktian bersama-sama. Ya udah, silahkan, tapi aku tak sendiri aja di kamar. Gimana sih? Oh, namanya kebaktian bersama ya harus bersama-sama. Kamu itu gimana sih? Kok tidak mau? Nanti kamu tidak diberi berkat sama Tuhan loh. Kamu nanti malah nggak bisa seperti kita loh. Gimana? Aku kan bisa, wong aku juga pinter. Aku di sekolah juga bisa mengerjakan. Ya bukan begitu. Kalau kamu bersama-sama berdoa, bersekutu dengan kita satu keluarga, nanti kita akan mendapatkan berkat, damai sejahtera. Kita akan merasakan sukacita, ya. Ya, yuk kita bersama-sama. Kok gitu sih? Mbok nanti aja. Ayo, kamu lekas mandi. Kita bersama-sama nanti bersekutu, kita melakukan kebaktian bersama-sama dengan ibu kita. Wong sudah dibilangin kok. Ya udah deh. Ya udah, kamu siap-siap dulu. Aku tak mandi dulu. Akhirnya si Ano, ya iya cepat sana. Kita tunggu ya di ruang tengah ya. Nanti itu Bapak Bunda sama Ayah sudah menunggu kita. Kamu siap-siap ya. Iya sana. Nanti aku menyusul. Ya baiklah. Kita sekarang bersiap-siap di ruang tengah. Nah, anak-anak itu tadi menceritakan 3 orang bersaudara. Ya, ada yang Ano, Abo, dan Aco. Nah, dari 3 itu ternyata ada satu anak yang tidak menyertakan Roh Kudus di dalam hatinya, sehingga ketika semua keluarganya mau melakukan kebaktian bersama-sama, dia tidak mau mengikuti seperti teman saudara-saudaranya. Waras-arasan ada aja alas-alasannya ya. Namun tidak demikian dengan si Ano dan si Aco. Mereka sudah siap sedia. Karena apa? Roh Allah, Roh Kudus selalu beserta dengan dia. Karena apa? Dia setiap kali menyertakan Roh Allah, Roh Kudus di dalam hatinya. Sedangkan si Abo terlalu merasa kuat, terlalu merasa dia bisa. Padahal kita tahu kalau kita semuanya tidak menyertakan Roh Allah di dalam hati kita, kita tidak akan bisa apa-apa. Bahkan mungkin bisa kita malah salah jalan ya. Nah anak-anak, itulah cerita tentang 3 orang bersaudara yang selalu menyertakan Roh Allah, selalu menyertakan Roh Kudus di hatinya. Maka setiap kegiatannya, setiap jalannya, setiap apa yang dilakukannya selalu di jalan yang baik, di jalan yang lurus. Kalau kita terlalu mengandalkan diri kita, terlalu mengandalkan kepandaian, kekuatan kita, maka kita bisa salah langkah. Nah itu tadi cerita tentang 3 orang bersaudara ya. Nah anak-anak, selama kalian berada di rumah, selama kalian bersama dengan keluarga, tidak membatasi kalian untuk selalu berdoa, bersekutu ya. Mohon kepada Tuhan agar Tuhan selalu hadir di tengah-tengah keluarga kalian ya. Sama seperti jemaat mula-mula tadi yang ada di Yerusalem ya. Mereka selalu bersekutu bersama-sama ya, menghadirkan Roh Kudus di dalam kelompoknya, di dalam hatinya ya. Anak-anak, marilah bersama-sama kita selalu menghadirkan Roh Allah di hati kita. Walaupun saat ini kita sedang mengalami pandemi corona atau COVID-19 ya, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah hati kita.
Namun kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai keluarga kita. Amin. Nah, anak-anak, mari kita semuanya sebagai bentuk ucapan syukur pada Tuhan, kita memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Kita berikan persembahan dengan menyanyikan kidung pujian atau lagu pujian yang berjudul judulnya apa ya? Sobat pilih. Oh iya, judulnya Persembahan Kami, ya. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga yang mulia, kembali Tuhan kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena pada hari ini Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan menyertai kami di dalam hati kami maupun dalam keluarga kami, dan Tuhan limpahkan kami rezeki bagi kami Tuhan, sehingga pada hari ini Tuhan kami mempersembahkan sedikit dari berkat yang begitu luar biasa Tuhan limpahkan pada kami. Kiranya Tuhan terima, Tuhan berkati, sehingga persembahan ini bisa untuk kelebaran kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kebaktian pada hari ini kita akhiri dengan menyanyikan Yesus Pokok. Ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Demikian sekolah minggu hari ini. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan, sukacita bersama keluarga, dan sampai bertemu kembali minggu depan. Dadah.